warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggita Gifty Suci Ayuni dari kelas 11 MIPA 1, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport membran plasma. Membran plasma merupakan struktur yang semi permeable. Artinya, membran plasma dapat ditembus oleh zat atau ion dan molekul tertentu. Transport membran plasma dibagi menjadi dua, yaitu pasif transport dan aktif transport. Pada transport membran terdapat prinsip difusi. Difusi merupakan perpindahan zat atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Proses difusi ini dapat dikatakan proses yang tidak memerlukan energi. Yang pertama, pasif transport. Pasif transport merupakan transport membran yang menggunakan prinsip difusi. Jadi, perpindahan zat dari daerah intraseluler maupun ekstraseluler akan terjadi dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Proses ini tidak memerlukan energi karena merupakan proses difusi. Oleh karena itu, dinamakan pasif transport. Pasif transport dibagi menjadi dua, yaitu simple diffusi dan facilitated diffusion. Simple difusi merupakan proses difusi zat melewati struktur lipid dari membran plasma. Dan difusi ini dapat terjadi dari ekstraseluler ke intraseluler maupun sebaliknya. Bagian lipid dari membran plasma ini bersifat nonpolar dan hidrofobik. Oleh karena itu, zat-zat yang melewati atau menembus bagian lipid dari membran plasma merupakan zat-zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik. Contohnya yaitu oksigen, karbon dioksida, vitamin A, D, E, dan K. Berarti simple difusi ini berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam suatu sel. Facilitated difusi. Mengapa dikatakan facilitated difusi? Karena ion-ion ini tidak dapat berdifusi melewati lipid dari membran plasma, tetapi memerlukan fasilitas lain. Contohnya seperti ion channel dan carrier. Mengapa ion-ion ini tidak dapat melewati lipid? Karena ion ini bersifat hidrofilik dan polar. Jika ion ini bersifat hidrofilik dan polar, maka akan melewati ion channel atau carrier. Facilitated diffusion ini dinamakan channel assisted facilitated diffusion. Ion channel bentuknya seperti pipa, di mana molekul itu dapat lewat melalui pipa tersebut. Jadi ketika molekul melewati pipa tersebut, maka molekul tersebut sedang melakukan proses difusi karena ia merupakan pasif transport, jadi tidak memerlukan energi. Contoh ion yang mengalami channel assisted yaitu potasium, di mana ia akan pindah dari daerah intraseluler ke ekstraseluler. Carrier mediated diffusion. Carrier itu menangkap molekul dari daerah ekstraseluler ke intraseluler, lalu ia akan berubah bentuk dan memindahkan zat ke daerah sebaliknya. Dan proses ini tidak memerlukan energi. Ia juga memindahkan dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Yang kedua, transport aktif. Transport aktif dibagi menjadi dua, yaitu primary active transport dan secondary active transport. Aktif transport merupakan kebalikan dari pasif transport, yaitu memindahkan zat dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah konsentrasinya tinggi, jadi melawan gradien konsentrasi. Untuk melawan gradien konsentrasi ini memerlukan energi, dan untuk primary active transport, sumber energi utama yang dimanfaatkan adalah ATP. Biasanya primary active menggunakan carrier dan ion yang sering digunakan oleh primary active transport yaitu ion sodium dan potasium. Yang mentransfer potasium dan sodium biasanya disebut sodium potasium pump. Sodium memiliki konsentrasi rendah di intraseluler, tapi di daerah ekstraseluler memiliki konsentrasi tinggi. Sodium potasium pump ini ingin membawa sodium dari ekstraseluler ke intraseluler melawan gradien konsentrasinya. Sedangkan untuk potasium di konsentrasinya rendah di daerah ekstraseluler dan memiliki konsentrasi tinggi di daerah intraseluler. Sodium potasium pump ini ingin membawa potasium dan
Sodium potasium pump ini ingin membawa potasium dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler melawan gradien konsentrasinya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, hal pertama yang dilakukan sodium potasium pump adalah menangkap 3 buah sodium dari daerah intraseluler. Lalu sodium potasium pump akan mengambil 1 buah fosfat dari ATP, sehingga ATP akan menjadi ADP. Dan dari reaksi tersebut, sodium potasium pump akan mendapatkan energi agar ia dapat berubah bentuk. Lalu ia akan melepaskan sodium ke daerah ekstraseluler. Selanjutnya, 2 ion potasium dari daerah ekstraseluler akan ditangkap oleh sodium potasium pump. Kemudian fosfat yang tadinya dipegang oleh sodium potasium pump akan dilepas sehingga bentuk sodium dan Kemudian fosfat yang tadinya dipegang oleh sodium potasium pump akan dilepas sehingga bentuk sodium potasium pump akan kembali seperti semula dan ion potasium akan dilepas ke daerah intraseluler. Siklus tersebut akan terus terulang dan itulah yang disebut primary active transport. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.